ini saya akan membahas mengenai laporan PKLC Veronica bab 1, pendahuluan. Jadi secara umum laporan PKL itu satu, diketik di kertas A4 70 gram ya Veronica. Kedua, margin kiri 4, margin kanan 3, margin atas 3, margin bawah 3. Nah, di sini ketiga adanya di bentuk paragrafnya adalah paragraf inden. Nah, keempat itu minimal 15 halaman. Kelima, harus dia spasi 1,5. Huruf yang dipakai adalah Times New Roman ukuran 12. Nah, nanti kalau sudah selesai, jilid rangkap 3, yaitu 1 untuk pembimbing, 1 untuk perusahaan, terus yang ketiga untuk mahasiswanya. Nah, ke-8 itu diserahkan ke jurusan setelah ditandatangani oleh pihak perusahaan dan kemudian oleh ketua jurusan. Nah, kita buka dulu bab 1 ini. Latar belakang PKL ya, itulah yang pertama tentunya. Yang pertama kita lihat adalah mengenai latar belakang yang berisikan informasi mengenai materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL yang diambil. Nah, di sini kita lihat hampir-hampir sama semua ini. Setiap perusahaan berusaha mencapai sarana yang ditetapkan agar dapat mempertanggungjawabkan kelangsungan hidup perusahaan. Ini saya tidak mengerti. Kenapa berusaha mencapai sarana? Apa artinya ini? Terus proses pencapaian tujuan perusahaan melibatkan daya terpenting karena memberikan sumbangan bagi perusahaan. Ini saya tak mengerti ini. Apa? Melibatkan daya terpenting ini perbaiki. Apa arti daya terpenting? Atau kalau tidak sumber daya. Ya. Bagi pencapaian tujuan melalui hasil kerja yang tercapai. Apa maksudnya melalui hasil kerja yang tercapai? Ini juga perbaiki kalimatnya ya. Nah, salah satu faktor penunjang keberhasilan perusahaan adalah tenaga kerjanya. Maka perusahaan harus memperhatikan karyawan terbaik. Ini juga perbaiki, tidak ada artinya ini. Memperhatikan karyawannya dengan baik, bukan terbaik. Nah, kita lihat lagi. Salah satu usaha mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Polmed sebagai sarana pendidikan nasional. Polmed itu bukan sarana.
institusi, ya, sebagai institusi yang memiliki tujuan menghasilkan SDM berdedikasi tinggi, disiplin, terampil, bertanggung jawab, serta menjadi kerja siap pakai untuk mencapai hal tersebut. Wah, ini juga kurang pas, ya, karena untuk ini bukan awal kalimat untuk. Maka Politeknik Negeri Medan membuat program perkuliahan terencana terprogram. Satu, melanggarakan praktek kerja lapangan bersamaan dengan perusahaan pemerintah dengan swasta. PKL adalah suatu sarana latihan operasi di mana seseorang ditempatkan pada lingkungan sesungguhnya untuk mengembangkan keterampilan. Nah, ini perbaiki dulu, ini apa maksudnya ini? Artinya apa latihan operasi? Sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan, merealisasikan dan pekerjaan. Oke. PKL satu kegiatan intra kuli. Ini salah, ini tulisannya. Tulisannya itu bukan seperti itu. Perbaiki dulu ya. Intrakurikuler. Nah, perbaikin itu. Yang harus diikuti mahasiswa dalam bentuk belajar di lapangan atau dunia kerja. Bertujuan menjembatani kampus kerja melalui diharapkan. Nah, ini juga kamu perbaikin ini ya. Ini tulisannya. Mahasiswa dapat mengakomodasikan konsep teori waktu kuliah dengan operasional lapangan kerja sesungguhnya. Pada kesempatan ini, PKL di PT, nah ini kalau penulis PT itu ada titik ya, karena PT itu singkatan, perusahaan terbatas. Telkom, HR, wilayah, nah ini juga. Ini apa kepanjangannya? Tidak boleh dalam menulis karya ilmiah ada singkatan. Boleh ada singkatan, tetapi pertama harus ditulis dulu kepanjangannya apa. Selanjutnya boleh disingkat. Ya, HR Witel Sumut. Nah, ini kepanjangkan saja. Baru deh selanjutnya boleh disingkat ya. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan 12 minggu. Hari kerja, nah ini kan kamu singkat. Nah, berarti ke atas tadi itu harus dipanjangkan. Ini kasih spasi. Nah, adapun, nah ini juga kurang bagus ini. Berulang-ulang, adapun, ya. Ini tulisan ilmiah, bukan tulisan populer. Tulislah dengan bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan PUEB. Apa itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kamu lihat, itu yang betul. Nah, istirahat. Ini juga. Untuk. Nah, ini tak bisa. Untuk bukan sebagai subjek kalimat ya. Nah, perbaikin itu nanti.
lalu, untuk. Ini juga, ini bentuk bahasa populer, bukan bahasa ilmiah. Yang kita butuhkan adalah bahasa ilmiah atau bahasa formal. Nah, Selasa menggunakan pakaian kemeja biru berwarna gelap. Lalu hari Rabu menggunakan, nah ini juga. Jangan ada lalu-lalu. Cukup kok bikin Rabu. Ini tulisan ilmiah. Lalu lagi di sini. Lalu 1, 2, 3. Udah 3 lalu. Bawahan gelap. Jumat batik. Oke. Nah, jam kerja. Nah, ini juga tanda seperti ini. Ya, tidak boleh dipakai itu dalam tulisan ilmiah. Tulis dan atau hingga. Ya, ini bukan itu untuk tulisan ilmiah. Nah, 1, 3 tujuan praktik. Tujuan praktik kesempatan dan membandingkan, ini perbaiki. Teori kuliah, lapangan agar kelak. Ini juga bukan bahasa resmi. Ya, agar kelak itu bisa diganti. Carilah padanan bahasa Indonesianya yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, untuk menjadi nomor 2, mengembangkan, meningkatkan keterampilan ilmu. 3, memperoleh karyawan, bekal. 4, menganalisis. 5, berkomunikasi. Sehingga 6, ke-7. Nah, poin 1, 4, manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, manfaat tentunya kamu tulis. Manfaat di sini, apa manfaatnya? Manfaatnya tentu 1, pertama bagi mahasiswa atau kamu sendiri, apanya manfaatnya. Kedua, bagi perusahaan, apa manfaatnya bagi perusahaan. Ketiga, baru kepada Polmed, Politeknik, ya. Nah, ini ya kadang ada yang ini menulis, yang ini nomor 2, ini nomor 3. Ada yang menulis ini nomor 2, ada ini nomor 3. Ya terserah saja, yang pasti manfaat itu harus kepada mahasiswanya dahulu. Apa? Karena kamu yang menuliskan. Ya, saya tidak begitu apa urusannya ini. Silahkan saja. Nah, selanjutnya kita lihat sistopiktika. Ini udah betul. Sistopiktika. Ya, bab 1 uraian. Iya betul, pendahuluan, pelaksanaan PKL, simpulan dan saran. Ya, sudah bagus ya, perbaiki lagi. Bagus, perbaiki yang saya bikin tadi ya. Nanti kamu lanjut ke bab 2. Terima kasih.